dari Inggris, edisi ke-8 Piala Dunia 1966. Kita menuju ke edisi 9, yaitu 1970 ke Meksiko. Nah, ini Meksiko untuk Piala Dunia edisi ke-9 1970. Otosport Bagan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali di channel Otosport Bagan. Bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan. Kali ini biasa membuat Piala Dunia di bola dunia, yaitu edisi khusus. Kali ini edisi yang ke-9, yaitu FIFA menunjuk atau memilih Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia 1970 melalui Kongres FIFA di Tokyo ya pada tahun 1964, membuat negara-negara Eropa mengecam sebab sebelumnya sudah sadar bahwa Argentina yang akan menjadi penyelenggara atau tuan rumah tinggal disahkan, tapi meleset terbukti yaitu Meksiko yang menjadi tuan rumah. Itu kenapa? Karena pengalaman pada Olimpiade Meksiko 1968 yang rata-rata stadion di Meksiko berada di dataran tinggi yang udaranya tipis, maka membuat mereka makin kurang bergairah untuk tampil di pesta akbar sepak bola dunia itu ya. Tapi pada kenyataan ya 16 tim datang juga ya. Sebagai juara bertahan, Inggris yang sebenarnya melakukan persiapan sangat serius tidak disebut-sebut oleh Pele. Pada 1969, sang pelatih Alf Ramsey membawa timnya untuk berlatih dan beruji coba di Meksiko ya, sebagai awal aklimatisasi, maksudnya penyesuaian iklim mungkin ya. Di sana dia memperkenalkan pemain-pemain hebatnya kepada media massa lokal. Cuman sayang nggak nyampe lokal Tegal ya, hanya media massa lokal ya. Dan lanjut, untuk singkat cerita bahwa di Piala Dunia 1970 itu diperkenalkannya pakai kartu kuning dan kartu merah satu, dan yang kedua diperbolehkannya pergantian pemain ya. Itu aturan baru di Piala Dunia yang ke-9 ya. Itu adalah dari wasit asal Inggris bernama Kenneth Josh Ashton, Ketua Komisi Wasit FIFA 1964, memberikan warisan besar bagi perkembangan permainan sepak bola. Berasumsi dari traffic lights, dia pun memperkenalkan kartu kuning dan merah seperti yang kita kenal saat ini. Dialah wasit yang memimpin pertandingan berdarah Chili melawan Italia pada Piala Dunia 1962. Dia gagal mengusir pemain yang berlaku kasar karena mungkin belum ada kartu saat itu ya, hanya dengan lisan, sehingga diganjar sekali tidak boleh memimpin pertandingan ya. Pengalaman itu rupanya yang membuat dia berpikir keras untuk membuat aturan tegas di tengah lapangan ya. Itu, dan singkat cerita kita lihat untuk peserta dan logo moto Piala Dunia 1970, logo dan maskot ya, logo dan maskot Piala Dunia 1970. Yuk kita ikuti. Ini logo dan maskot Piala Dunia edisi ke-9, yaitu 1970 di Meksiko. Peserta dan juaranya masih dieskan, kita lihat berikut. Dan inilah maskot Juanto ya, maskot Piala Dunia 1970 Meksiko. Maskotnya Juanto, dan ini bola yang dipakai di Piala Dunia 1970, Telstar Meksiko 1970, dan ini pemain Brasil melawan Italia. Dan inilah negara-negara yang tampil di Piala Dunia
1970 sudah berapa kali dia mengikuti Piala Dunia, yaitu dari Eropa 9 tim, dari Amerika Latin 5 tim, dan dari Asia 1 tim, dan dari Afrika juga 1 tim. Ini dari Eropa yaitu Belgia tampil yang kelima, Bulgaria tampil yang ketiga, Cekoslovakia tampil yang keenam, Inggris tampil yang keenam, Italia tampil yang ketujuh, Jerman Barat tampil yang ketujuh, Rumania tampil yang keempat, Swedia tampil kelima, Uni Soviet tampil keempat, Brasil ini dari Amerika atau Amerika Latin, ya, tidak pernah absen. Brasil 9 kali tampil. Ini pendatang baru namanya El Salvador. Meksiko 7 kali tampil, Peru 2 kali tampil, Uruguay 6 kali tampil. Ini pendatang baru. Israel 1 kali tampil. Ini juga pendatang baru. Maroko 1 kali tampil. Seperti biasa, ada 16 tim, maka di Piala Dunia Meksiko 1970 dibagi 4 pool. Pool A adalah Uni Soviet, Meksiko, Belgia, El Salvador, dan juara pool adalah Uni Soviet nilai 5 dan Meksiko runner up nilai 5, sama-sama nilai 5, tapi produktivitas atau selisih gol lebih baik Uni Soviet. Di pool B, Italia, Uruguay, Swedia, dan Israel. Juara pool adalah Italia nilai 4 dan runner up-nya Uruguay nilai 3. Di pool C, Brasil, Inggris, Rumania, dan Cekoslovakia. Juara pool adalah Brasil nilai 6 dan runner up Inggris nilai 4. Dan di pool D adalah Jerman Barat, Peru, Bulgaria, dan Maroko. Juara pool Jerman Barat nilai 6 dan Peru nilai 4. Maka itu tim yang lolos di 8 besar atau putaran kedua. Putaran kedua atau perempat final, ya, itu juara pool C Brasil melawan runner up pool D Peru 4-2 dimenangkan Brasil. Juara runner up pool B Uruguay melawan Uni Soviet. Juara pool A yaitu dimenangkan oleh Uruguay 1-0. Italia juara pool B melawan Meksiko, yaitu runner up pool A, dimenangkan Italia 4-1. Dan Jerman Barat juara pool D melawan runner up pool C Inggris, dimenangkan oleh Jerman Barat 3-2. Maka di semifinal Brasil melawan Uruguay, sama-sama Amerika Latin, dan semifinal berikutnya Italia melawan Jerman Barat, sama-sama Eropa. Ya, di semifinal Brasil melawan Uruguay 3-1 untuk keunggulan Brasil, dan semifinal berikutnya Italia melawan Jerman Barat yaitu 1-1, maka dilanjutkan dengan perpanjangan waktu menjadi 4-3. Ya, maka Italia di sini kelelahan untuk mencapai final. Ya, maka di sini anti klimaks, ya, yaitu Italia tidak bisa menyaingi Brasil, dalam arti skor final adalah 4-1 untuk keunggulan Brasil, dan salah satu gol dari Pele di partai final adalah gol yang ke-100 bagi tim Brasil atau tim Samba. Ya, Brasil juara 1970, maka sudah 3 kali juara Piala Dunia, 58, 62, dan 70. Maka Piala Julius Rimet adalah milik abadi Brasil karena 3 kali berturut-turut juara. Dan di sini juara 3-nya Jerman Barat melawan Uruguay, dimenangkan Jerman Barat 1-0. Dan informasi terakhir sampai edisi yang ke-9, maka Piala Dunia diselenggarakan di Eropa itu 5 kali dan diselenggarakan di Amerika itu 4 kali, yaitu yang ke-9 diselenggarakan di Meksiko selaku tuan rumah dan juaranya adalah Brasil. Dan untuk tim yang pernah tampil di Piala Dunia menjadi 41 tim, ya. Di sini ada pendatang baru 3 yaitu Maroko, Israel, dan El Salvador. Maka
Sistem yang dipakai dalam Piala Dunia kali ini adalah 1,5 kompetisi di babak awal, yaitu masih sama dibagi 4 pool. Juara dan runner up lolos ke babak kedua. Yang kedua adalah sistem gugur. Di babak kedua 8 besar atau perempat final. Ya, perempat final. Dan jumlah pertandingan yaitu ada 32 pertandingan. Maka total pertandingan selama penyelenggaraan Piala Dunia sudah mencapai 232 pertandingan. Jumlah gol di episode yang ke-9 atau di Piala Dunia 1970 yaitu 95 gol. Maka total gol selama penyelenggaraan Piala Dunia sudah mencapai 849 gol. Di sini top skor adalah Gerd Müller ya, dari Jerman Barat 10 gol ya. Tidak memecahkan rekor karena rekornya masih dipegang Just Fontaine 13 gol. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share, bila perlu komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan episode selanjutnya yang ke-10. Terima kasih.